Kalimantan nggak ada. Wah, tujuan mereka Cari uang katanya Pak. cari uang. Iya, harta karung, Harta karun. harta karung. Iya, emas nggak ada, Emas ada. ya ada, Nggih. uang ada. Hmm. Apa itu? Pusaka ada, Ada pusaka. ada. Assalamualaikum. Amit sewu nggih. Ketawa. Asmanya siapa, Pak? Halo Pak Sumijo, saya. Pak Sumijo. Ya, Juru kunci. juru kunci terima Pak. Makom Pangeran Alip. Nggih. Sudah berapa lama jadi juru kunci, Pak? Sudah ada 15 tahun sudah Pak. 15 tahun. Iya sudah. Ini jenengan ini berarti turun temurun atau Turun temurun Pak. turun temurun? Turun temurun. Dari bapak. Dari bapak, dari nenek, Nggih. dari kakek Nggih. dulu. Nah, Hmm. sampai sekarang Nggih. lanjut saya gitu loh Oke, Pak. siap Pak. Dulu katanya itu penjajah Pak ya. Penjajah itu dari Jogja. Pangeran Alip itu perjuangan zaman masih penjajah Londo. Itu nenek saya cerita sama saya. Nggih. Saya diceritani nenek saya Ya. itu perjuangan itu sudah tua, orangnya sudah tua, kena sakit, akhirnya minta tolong temannya, minta dikubur kalau meninggal Pak ya, Ya. meninggal minta dikubur di tempat terima yang ada airnya bersih itu. Oh iya. Ya, ternyata diuriri sampai sekarang itu. Sampai sekarang ini. Ya, dari perjuangan zaman Belanda Pak, jauh lah. Zaman Belanda, Belanda ya? itu. Berarti beliau ini dari tahun berapa? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Belanda itu penjajah di sini karena saya belum ada ya. Nenek saya, bapak saya, Nggih. bapak saya belum pernah cerita saya sudah meninggal. Oh iya. Gitu. Jadi yang meninggal itu nenek, bapak, Nggih. lanjut saya. Akhirnya saya belum ada KTP Pak zaman dulu. Belum ada KTP. Belum ada KTP. Ya. Jadi yang meneruskan saya. Oh, sampean ya. Ya. Nggih. Nah, terus kegunaan atau para pelaku ritual ke sini itu biasanya ngapain? Ritual di sini itu minta doa Pak. Doa. Doa, minta rezeki yang halal, Ya. khususnya kangge dagang, petani. Ya pokoknya enggak membuat pesugihan, ada yang korban, ada itu enggak mau Pak. Nggak Sama mau, sekarang enggak mau. Oh. Katanya ya betul itu ada harta karung di sini. Wadah, Di lupa, makom Pangeran Alip Ya. alias Wet Telimah itu, Eyang Telimah itu kawasan perhutani Pak. Ya. Kawasan Gunung Kendeng perbatasan Bojonegoro Nganjuk. Nah, itu ada sumbernya yang dibuat mengubur Pangeran Alip dulu itu, minta dikubur di hutan Telimah. Namanya hutan Telimah. Namanya hutan Ya, Telimah. banyak pengunjung Pak. Pati ada, Sidoarjo ada, Brebek ada. Khusus ini banyak yang Kalau pengunjung. dari luar kota, luar provinsi, Provinsi ya luar pulau ada ada ya. Kalimantan ya ada. Wah, tujuan mereka Cari uang katanya Pak. cari uang. Iya. Maksudnya gimana cari uang ini? Ya iya begitu. Saya kelahiran di desa Sugiwaras Caban ini belum pernah, katanya kok ada. Ternyata ada tapi tidak bisa ngambil. Ternyata ada, tapi Ada. nggak bisa diambil. Ya. Ada melihat itu ada karung, 3 karung itu isinya uang. Uang kuno. Saya tanya langsung ngadepan orangnya sendiri dari
orang Kalimantan. Iya. 3 bulan tidak berhasil, Pak. 3 bulan tuh Ya, mereka nggak berhasil. menetap di sini untuk mencari Mencari itu. Itu. Uang yang di karung itu di tempatnya apa Pangeran Alif sebelah utara. sebelah utara Utara berarti- barat sana gitu Iya. ada. Oh, Nyatanya Mm-mm. tuh, katanya itu harta karung. harta karun. Harta karung. Oh. Ya, emas ya ada. Emas ada. Ya ada. Nggih. Uang ada. Apa itu? Pusaka ada. Ada pusaka. Ada. Oh. Banyak sekali pusaka itu. Mereka-mereka yang kesini dengan tujuan-tujuan untuk mengambil pusaka atau harta karun dan sebagainya itu berhasil apa enggak kebanyakan? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil ini gimana? Yang berhasil itu katanya dibawa pulang, Pak. Dibawa pulang. Dibawa pulang, dibuat apa itu? Jimat katanya. Oh, jimat apa itu? Berupa apa itu? Berupa keris, ada berupa Heeh. itu akik Akik ada. Oh. Tapi uangnya sama sekarang ternyata belum ada yang dikasih sampai sekarang. sampai sekarang. Sebab apa? Pangeran Alif itu orang kusuk seperti dalang, Pak. Oh, Perabotannya seperti dalang itu. seperti dalang ya. Iya, betul. Oke. Pakai keris, pakai sewek, pakai sepatu, pakai apa itu blangkon. pakai belangkon. Iya, Oke. sering menemani saya. Oh, Iya, sering meninggal. menemani saya sering. Jadi paling enggak jenengan ini tahu lah ya. Iya, tahu persis, Pak. Tahu persis. Nah, terus jenengan di sini pantangannya menurut jenengan sini apa aja, Pak? Pantangannya apa, Pak? Pantangan seperti tidak boleh begini. Oh tidak boleh iya begitu. iya. Pokoknya orangnya kusuk, Pak. Pantangannya itu tidak boleh omong kosong, tidak boleh sombong, ya. Itu katanya Pangeran Alif. Sebabnya apa? Orangnya itu kusuk, Kusuk. kusuk, iya kusuk. Kalau dimintai doa, oke. Dimanapun, oke. Dikunjungi langsung, Pak. Lewat mimpi boleh, bisa Oh gitu ya. gitu. Oke, malam ini aku datang ke sebuah makam tua yang jarang diketahui orang ya, dan tersembunyi di pedalaman hutan Nganjuk, guys. Dan disinilah bersemayam seorang bangsawan misterius bernama Pangeran Alif. Nah, banyak yang percaya makam tersebut bukan makam biasa atau bukan sekedar tempat peristirahatan biasa ya teman-teman, akan tapi ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga dan menyimpan rahasia tentang kerajaan masa lalu. Dan lokasi ini berada di hutan Telimah, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, guys. Apa-apa, bro. Jadi hutan tersebut adalah hutan rimba ya, yang sangat asri dan masih alami, guys. Jadi akses yang dapat dijangkau oleh kendaraan ya dari kota itu sekitar jaraknya kurang lebih 10 sampai 15 km, teman-teman. By the way, Pangeran Alif diyakini sebagai salah satu tokoh bangsawan dari terah kerajaan Demak yang menyamar sebagai warga biasa dan dianggap sebagai tokoh spiritual dan sangat berpengaruh di wilayah Nganjuk dan sekitarnya ya. Akan tapi banyak versi cerita rakyat yang menyelimuti tokoh ini, teman-teman, sehingga identitas beliau yang aslinya itu kadang sulit untuk dipastikan secara sejarah akademik ya. Wow. Dan makam tersebut beberapa itu warga percaya kalau makam ini bukan makam biasa ya teman-teman ya. Secara tadi
menurut penuturan juru kunci ada yang datang diam-diam pada malam hari dan katanya untuk mencari berkah. Tapi berkah yang mana dulu ini? Alright. Apakah benar di sini itu ada praktik pesugihan tersembunyi, guys? Atau ini hanya tempat sakral yang disalah artikan ya teman-teman ya? Wow. Ini kalian lihat ya teman-teman, di depan ini saya menyusuri jalan setapak teman-teman, dan sangat asri sekali ya. Oh guys, seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nun sewu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lu alaihi waktu nih muslimin. Wow, man. Jadi guys, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Alright, mantap. Oke, di sini ada percabangan jalan, dan itu kalian bisa melihat di depan saya ini terdapat pohon yang sangat tinggi besar sekali, guys. Ini ya, ada dua tuh pohonnya, ini satu, itu dua, gede banget teman-teman, dan masih lestari. Wow. Oke, kata juru kunci tadi itu belok kanan ya. Kalau ke sana ini, nah ini di jalan ke sana nggak tahu nih kemana nih. Katanya harus ke sini belok ke kanan. Bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, gede guys. Ini ada mungkin diameter dengan 2 meter lah. Diameternya 2 meter teman-teman. Pohon gede ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Jadi guys, kalau kesini itu sebenarnya tadi tuh bapak juru kunci lupa bilang ya, bahwa kalau kesini jangan main-main ya teman-teman, karena ini makam tersebut itu sangat disakralkan guys. Jangan ada niatan buruk. Wih, tumbang pak. Wow. Ini tumbang pohonnya. Bentar. Bismillah. Oke, kita gas ya. Ini tumbangnya ya teman-teman, gede loh guys. Ini ya, segini. Ini tangan saya segini. Ini, waduh, ada mungkin 2 meter lebih. Gede banget men. Cukup panas men, tapi nggak ada nyamuk ya. Biasanya kalau kita ke hutan itu pasti banyak nyamuk teman-teman, namun di sini nggak ada sama sekali. Dia biasanya kan berjalan-jalan di depan kamera ya, tapi ini nggak ada. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, blow aku.
Oke. Hutan kelima. Ngos-ngosan men. Ya lumayan jauh lah ya dari lokasi pembukaan tadi, itu mungkin hampir sekitar 200 meter. Namun ini cukup menanjak teman-teman. Nih guys, aslinya hutan ini tuh ya. Jadi ketika terang hari tuh nggak kelihatan gitu loh. Ini aja ketutup pohon gini loh guys. Semoga tetap lestari ya selamanya. Bismillah. Permisi, amit sewu. Guys, hutan rimba yang cukup pekat aura mistisnya ya, karena memang dari kepercayaan masyarakat setempat lokasi ini dikeramatkan. Kita lanjut. Ini ada tangga yang terbuat dari akar pohon ini langsung. Itu ada papan. Sebentar lagi sampai ya kan. Ini banyak burungnya ini. Ini banyak burung guys. Nih ya. Wow. Assalamualaikum. Katanya tuh harus ngucapin salam ketika masuk hutan yang dikeramatkan ini, terlebih masuk ke area makam dari Pangeran Alip ya. Assalamualaikum. Itu dia makamnya. Ini dia teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa merasakan atau melihat dimensi-dimensi lain, bisa tulis di kolom komentar. Makam ini menghadap dari timur ke barat, jadi kepalanya tuh di barat ya, yang pada umumnya kita bisa melihat secara umum kalau makam secara umum itu dari utara ke selatan. Kalau ini dari timur ke barat ya teman-teman, kepalanya di barat guys. Jadi ini saya nggak berani nunjuk yang sebelah kiri barat ya, yang di sebelah kanan itu timur. Kita ke sini dulu ya. Oke, jadi ini perhutani ya, makam Pangeran Alip. Jadi teman-teman,
Pangeran Arif ini diperkirakan berasal dari pengikut kerajaan Demak yang menyamar sebagai warga biasa dan sering dilakukan oleh para abdi kerajaan dalam rangka menjalankan tugas baik dalam hal perluasan area kekuasaan, penyebaran agama maupun tugas-tugas khusus dari kerajaan ya teman-teman. Dan pada saat penyamaran terjadilah wabah yang terjadi di desa Sugiwaras dan sekitarnya. Keberadaan wabah ini sangat meresahkan masyarakat karena banyak korban berjatuhan. Dan menurut warga masyarakat sekitar, wabah tersebut bukanlah wabah biasa karena jumlah nyamuk yang sangat luar biasa guys. Ini ya. Dan tentu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat klinik atau mistik. Dan setelah melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat, disepakatilah untuk meminta bantuan kepada Pangeran Alif guna mengusir wabah nyamuk tersebut. Dan dilihat dari kondisi masyarakat, Pangeran Alif mendatangkan pasukan kelelawar dan memerintahkan untuk memusnahkan nyamuk-nyamuk yang menyerang warga Sugiwaras. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi beliau ini adalah tokoh yang sangat sakti mandraguna di masanya ya, yang sudah ada sejak zaman Belanda guys, dan beliau berasal dari terah kerajaan Demak. Oke, jadi singkat ceritanya seperti itu ya teman-teman. Dan ini makam beliau yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Dan di lokasi area sekitaran makam tersebut banyak terdapat, ini buat teman-teman yang tahu ya, seperti barang-barang antik ya, atau logam atau emas, bahkan gaman-gaman guys. Ini yang saya sentris di situ ada teman-teman ya. Ini ada pohon besar, nggak besar banget sih. Oke, assalamualaikum, amit sewu nggih bah, permisi. Nih teman-teman, permisi. Ini dia. Ini saya merasakan ada sesuatu di pohon ini. Nggak berlama-lama ya. Dan di sini juga ada ya teman-teman. Oke men, jadi kalau ke sana itu ada bah Telima. Jadi Bah Telima ini merupakan sebuah sumber yang mengaliri ke 3 desa di area tersebut guys. Itu ada kayak pendopo gitu guys tuh ya. Jadi memang suasana di sini tuh sangat tenang banget teman-teman, damai banget, nggak ada nyamuk. Sebenarnya sejuk ya, berhubung tadi saya tuh berjalan dari bawah, jadi mungkin rasanya tuh ongkep lah. Apalagi saya pakai jaket guys, karena saya takut banyak nyamuk ya teman-teman. Dan seperti ini kondisi makam dari beliau, yang nisannya ini terbuat dari batu, nisan ini ya. Oke, kita lanjut ke sana. Amit sewu nggih. Ini was-was. Saya lihat-lihat bawah, juga lihat-lihat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini batu guys. Ini kayak ya kars gitu ya. Nih batuan kars guys. Jadi memang zaman dulu itu sebagian pulau Jawa itu adalah lautan teman-teman. Jadi setelah jutaan tahun berlalu, lautan ini menyusut dan menyusut. Akhirnya keluarlah batu-batuan kars ini, muncul nyembul ke atas ya. Oke, saya belum melihatkan jam ya teman-teman ya. Ini saya kesini tuh malam banget loh. Aduh panas men. Bentar guys.
Loh. Ntar lah ya, pulangnya aja. Nih teman-teman, ini sumber Mbah Telima. Jadi dinamakan Mbah Telima memang. Bukan ada makamnya, bukan. Tapi tempat ini adalah sebuah sumber. Astagfirullahaladzim. Ini ada pohon besar di sini. Assalamualaikum. Jadi memang dibuatkan seperti rumah-rumahan dan dikurung gitu ya modelnya ya, dikasih jeruji besi. Ih, bening banget nih. Ih, bening banget loh. Iya, bening banget loh. Lah. Itu dikasih pipa tuh, dikasih pipa ya teman-teman, buat ngalirin ke 3 desa. Di sini ada 3 pohon besar. Yang pertama ini gede banget, guys. Di sini yang pertama gede banget. Terus yang kedua di depan ini, nih, ya, ini sampai tinggi menjulang ke atas. Dan yang ketiga ini pohonnya tua-tua ya teman-teman. Ya hitungannya sudah ribuan tahun. Ya pohon purba lah. Ya, sampai nggak kelihatan langit-langit, men. Sampai tinggi ke atas. Oke, kita lanjut lagi. Ini senternya sudah panas banget teman-teman. Assalamualaikum. Amit sewu nggih. Mungkin burung ya, karena memang di sini banyak burung atau bajing gitu. Assalamualaikum. Bah, tuh nggak bawa dupa men. Ini ya, ini ada menyan teman-teman. Ini menyan dan ini ada minyak jafaron dan apa tuh satunya yang warna kuning itu, merah sama kuning. Oke ya, jadi seperti ini. Amit sewu nggih. Asli guys, tenang banget. Cuma sedikit perinding-perinding gimana gitu. Enak loh hawanya, asli kan. Dan dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat-lebat. Ya memang hutan rimba karena memang belum banyak manusia yang mengunjungi tempat ini kecuali para penembak burung ataupun peziarah. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman.
Gila ya, sudah. Bah, matur nuwun. Terima kasih sudah diizinkan saya masuk untuk mendokumentasikan sejarah di sini. Terima kasih, Mbak. Ini, Mbak. Oke, kita gas kembali. Assalamualaikum. Oke ya, jadi seperti itu penampakan dari makam Pangeran Alip yang diyakini berasal dari Kerajaan Demak. Kalau untuk asal usul tahun lahirnya beliau ini kurang paham ya, karena memang Pangeran Alip ini sebenarnya sih masih misterius ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk kembalinya. Ini nggak saya potong ya, nggak apa-apa ya. Jadi sekali jalan berangkat sama on the way pulang itu terekam semua teman-teman. Alright. Oke. Wow. Panas bener. Sumpah panas banget, men. Oke ya, jadi seperti ini penampakan menuju kembali ya teman-teman. Oke. Ini bunyi-bunyi nih saya bawa aqua besar teman-teman. Jadi tempatnya yang sangat sempit di tas. Jadi bergesekan gitu ya, bunyi-bunyi gitu, ngek. Oke, ini pohon tumbang yang tadi. Wow, man. Masih asri ya teman-teman. Oke. Terus jadi segitu dulu video dari saya kali ini, dan buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu guys.